Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ya, ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama dengan sholat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Foto TV dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda dalam acara favorit kita, live interaktif mengenal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah saat ini beliau telah terhubung bersama kita di studio Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Tuh. Masya Allah Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Kef halukum Ustadz? Alhamdulillah sehat. Barakallahu fiik. Antum sehat juga? Alhamdulillah sehat Ustadz. Masya Allah. Pemirsa semua juga sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustadz sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita di sore hari ini Ustadz. Wah, iya kok. Baik pemirsa juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, mendulang faedah, dan juga kita akan dengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang bisa pemirsa sekalian sampaikan baik melalui redaksi kami di dewanfoto.com atau bisa juga melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga pemirsa sekalian sampaikan pertanyaan secara langsung melalui telepon WhatsApp di 0821 7000 6087. Dan kita juga menyapa seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan program ini secara delay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Masya Allah, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, kami juga mengajak Anda semua untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Foto TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda di nomor rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Foto TV di nomor 777-184-1842. Baik pemirsa juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai dengarkan jawaban-jawaban dari Ustadz terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mari terlebih dahulu kita simak nasihat dan juga untayan faedah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA hafizahullah ta'ala. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa Fatwa TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya Allah mencurahkan segenap nikmat-Nya kepada kita melalui tetap tercatatnya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, Islam, berada di atas bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ini merupakan nikmat terbesar bagi umat manusia manakala mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya nikmat ini perlu kita jaga, perlu kita syukuri, dan sebagaimana yang kita ketahui semua bahwa nikmat yang disyukuri akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Sebaliknya, apabila nikmat ini tidak kita syukuri dengan baik, maka Allah mengancam dengan adab yang besar. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tentunya untuk mensyukuri nikmat ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada 3 rukun yang perlu kita wujudkan, ya. Rukun-rukun dalam bersyukur sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib dalam muqaddimahnya, di mana beliau menyebutkan bahwa arkanus syukur 3, ada 3.
rukun yang harus diwujudkan agar seseorang itu dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-i'tirafu bil qalb. Pengakuan dari lubuk hati kita bahwasanya nikmat ini benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan karena kita ini lebih berhak mendapatkannya daripada orang lain. Dan ini perlu kita sadari para pemirsa, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhutang budi karena tidak ada seorang pun yang berhutang budi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhutang budi. Jadi tidak ada orang yang berjasa kepada Allah sehingga Allah harus membalas jasanya itu. Tidak ada. Semata-mata manakala Allah memberikan hidayah kepada hambanya, itu adalah karunia dari Allah. Allah menceritakan tentang hal ini dalam surat Al-Hujurat dengan mengatakan yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka orang-orang yang baru masuk Islam itu mengungkit-ungkit keislamannya sebagai budi mereka, sebagai jasa mereka terhadapmu wahai Rasulullah. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Jangan kalian sekali-kali mengungkit-ungkit itu sebagai kebaikan kalian terhadapku. Justru hakikatnya dan faktanya yang baik itu Allah. Karena Allah yang memberikan hidayah ini kepada kalian. Itu rukun syukur yang pertama ya. Yang kedua adalah an-nutqu bil lisan. Dan mengucapkan dengan lisan apa yang kita yakini dalam hati tadi, bahwasanya ini adalah fadlun minallah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, yang merupakan sosok Rasulullah dan juga raja yang diberi kekuasaan dan kekayaan sekaligus kenabian. Apa kata Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semata-mata Allah berikan ini supaya Allah dalam rangka mengujiku, apakah aku orang yang bersyukur ataukah aku kufur, ingkar dengan nikmat ini. Janganlah kita seperti Qarun yang ketika diingatkan oleh orang-orang yang berilmu bahwasanya ini adalah fadl minallah, karunia Allah, dia justru mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Loh, aku kan diberi kekayaan ini karena ilmuku, kepandaianku dalam mencari kekayaan. Makanya Allah tenggelamkan dia dengan seluruh kekayaannya dan bala tentaranya dalam sekejap mata. Itu rukun syukur yang kedua, pengakuan secara lisan. Dan yang ketiga adalah penggunaan nikmat-nikmat Allah ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Apabila Allah memberikan kita nikmat kesehatan, maka gunakan kesehatan ini untuk taat kepada Allah. Allah berikan kita ilmu, gunakan ilmu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah berikan kita kekayaan, jangan lupa hak Allah atas harta kita. Kalau dia wajib dizakati, tunaikan zakatnya. Nafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi. Infak untuk dakwah fisabilillah. Santuni fakir miskin. Itu cara kita mensyukuri harta yang Allah titipkan kepada kita. Dan jangan pula kita merasa ketika kita sudah berinfak berarti kita berjasa terhadap Islam. Tidak. Allah menjelaskan hakikat bahwasanya apa yang kita infakkan itu sebetulnya kebaikannya untuk kita sendiri. Ya. Allah menceritakan di akhir-akhir surat Muhammad, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal. Kenapa kalian itu seperti mereka-mereka? Kalian diajak untuk berinfak fisabilillah, tapi kalian pelit. Atau ada di antara kalian yang pelit, tidak mau berinfak fisabilillah. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Padahal orang yang pelit itu sejatinya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Ya, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Sesungguhnya Allah yang maha kaya, tidak butuh kepada kalian, dan kalianlah yang senantiasa fakir,
membutuhkan kepada Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan kalau kalian tetap juga tidak mau berinfak, tidak mau mengikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti dengan kaum yang lain. Thumma la yakunu amsalakum. Kemudian penggantinya tidak akan lagi seperti kalian. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah 3 rukun yang perlu kita wujudkan agar kita tercatat sebagai orang yang bersyukur dan Allah menambah nikmat-nikmatnya dan tidak mencabutnya kemudian menimpakan azabnya kepada kita. Wallahu taala alam. Nah, Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas nasihatnya. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah dan juga selalu Allah berikan kelapangan untuk bisa melakukan yang Ustaz, dan juga kita dicatat sebagai hamba yang senantiasa bersyukur. Barakallahu fikum. amin. Baik Ustaz, kita sapa terlebih dahulu. Penelpon kita yang telah terhubung saat ini ada hamba Allah di Jawa Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu silakan untuk Ustaz pertanyaannya. Ya Ibu silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang ini Pak, zakat mal. Saya belum pernah istilahnya mengeluarkan zakat mal. Nah, saya mau tanya, kebetulan sekarang saya ada rezeki. Saya tuh punya emas Pak, 65 gram. Berarti kan belum pernah nisab ya Pak. Jadi saya belum pernah zakat ya. mal. Nah kebetulan kemarin tuh saya tuh meninggal, anak saya. Terus saya dapat warisan 170 juta. Nah itu kan kalau sudah setahun itu ya Pak zakat malnya. Betul. Apakah itu harus dihitung dengan emas yang saya punya? Begitu. Semuanya saya harus dihitung dengan juga. Atau hanya itu aja uang itu begitu. Iya. Nah, sebentar Bu ya, jangan tutup dulu ya. Kalau 83 gram ya Pak, 80 lah. Nah uang itu berarti dihargakan emas apa? Sebentar Bu, agak terputus-putus suaranya. Yang saya tangkap tadi ada 65 gram emas, betul? Halo Ibu. Halo Ibu, masih bersama kita? Iya. Bu, terdengar suaranya Bu? Iya. Ini kurang jelas apa? Kurang jelas ya, sama saya juga kurang jelas Bu di sini. Tadi Ibu bilang 65 gram ya emasnya ya Bu ya? Pernah saya zakat mal, karena kan belum sampai nisab. Iya. 65 gram emas, kemudian dapat warisan 170 juta Bu, betul? Nanti kalau misalnya mengeluarkan zakat emas saya dihitung tidak, begitu Pak maksudnya. Iya, jadi itu digabung Bu, dijadikan satu, baik yang berupa emas atau yang berupa uang. Ya, jadi cara menghitung emasnya begini Bu, mudah-mudahan suaranya jelas ya. Emasnya itu emas 24 karat atau kurang dari 24 karat. Caranya begini. Karena yang wajib dizakati itu hanyalah yang emasnya. Kalau kurang dari 24 karat berarti kan ada campuran. Tidak 100% emas. Berapapun emas yang Ibu miliki, kalau Ibu tahu gramasinya, berapa kadar emasnya, maka misal Bu ya, emasnya itu 22 karat, maka Ibu hitung begini Bu, 22 dibagi 24 dikali beratnya Bu. Jadi misalnya ada 22 dibagi 24 dikali jumlahnya. Kalau memang emasnya 22 karat Bu ya, saya tidak tahu emas Ibu berapa karat. Kalau emasnya itu misalnya semuanya sejenis itu. Ini emasnya 22 karat. 22 saya tuh punyanya. 24 dengan 22. Oke Bu. Kalau 24 dengan 22 maka yang 24
langsung Iya. kita timbang saja berapa beratnya. Misalnya ada 50 gram misalnya, yang 24 karat, Iya. ya udah 50 gram, itu nanti dikonversikan, Bu. Iya. Dikonversikan nilai emasnya berapa. Kemudian yang sisanya, yang 22 karat, berapa, dikalikan 22 per 24. Jadi misalnya 15 gram dikali 22 per 24, ketemu kan angka? Nah, itu dikalikan harga emas 24 gram. Nah, 24 karat. Jadi misalnya yang 50 gram itu 24 karat, tinggal dikalikan, Bu, harga emas murni 24 karat berapa. Kemudian sisanya setelah dihitung, dikalikan juga. Dapatnya misalnya tadi itu 13 gram ya, misalnya nih. Dari 15 gram yang 22 karat itu kalau dimurnikan, maka mungkin tinggal 13 gram sekian misalnya. Itu dikalikan harga emas 24 karat juga. Dari situ akan ketahuan nilai emas ibu itu dalam rupiah berapa. Kemudian ditambahkan dengan yang 170 juta kalau memang setelah 1 tahun masih tersisa 170 juta. Iya. Kalau mungkin sudah kepake sekian, ya yang tersisa, Bu, yang tersisa berapa? Baru kita ketahuan berapa total harta yang ibu miliki dalam rupiah, diambil 2,5%. Itulah zakatnya, Bu. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Baik Ibu, semoga terjawab ya. Baik Ibu, jazakillah khairan atas pertanyaannya, wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi, hamba Allah di Jawa Barat. Kembali kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kali ini pertanyaan datang dari Ibu Evi Rizdiani di Yogyakarta. Pertanyaannya, Afan Ustaz izin bertanya, apakah betul ada hadis yang menyebutkan bahwa sekali suami minum air yang disediakan istrinya itu lebih baik dari puasa setahun? Dan juga hadis makanan yang disediakan istri kepada suaminya adalah lebih baik dari istri itu mengerjakan haji dan umroh. Dari sebuah postingan tersebut juga disebutkan bahwa kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian Ustadz, mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Saya seumur-umur belum pernah ya mendengar hadis yang demikian bombastis seperti itu. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya kok ragu sekali ya. Karena terlalu. Sekali minum air lebih baik daripada puasa. Kemudian sekali makan, makanannya istri lebih baik daripada haji dan umroh. Saya nggak pernah, saya meragukan sekali kesahihan hadis itu. Nah, baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi, Ibu Evi di Yogyakarta. Kembali Ustaz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kayaknya datang dari penelpon kita nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu, bisa suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Waalaikumsalam. ya Bu, silakan Ya, Bu. silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ya Ibu, silakan. Terdengar? Iya, terdengar Bu. Silakan, Terdengar Bu. Ibu, silakan Ibu. Halo, Ya, silakan Ibu, langsung Ustadz, saja. izin bertanya Ustadz. Ya. Tahun lalu anak saya yang kedua meninggal di dalam kandungan Ustadz. Dalam usia 7 bulan kandungan. Lalu itu membuat saya trauma kan Ustadz. Musibah ini. Jadi kalau saya melihat saudara atau tetangga punya anak kedua gitu, saya jadi hasad gitu Ustadz. Kayak apa namanya ya? Dia dikasih kok saya enggak, ya Allah, kayak gitu.
Sedangkan saya dengar kan itu nggak boleh ya Ustadz ya, dengki itu tidak boleh karena akan merusak, mengotori hati. Jadi saya minta nasihatnya agar tidak hasad, bagaimana ya Ustadz ya, meskipun keadaannya belum sesuai keinginan, bagaimana caranya biar tidak hasad. Lalu saya juga tadi saya dengar di radio itu kalau berdoa tidak boleh bilang ya Allah saya minta sesuatu tapi jika engkau menghendaki gitu. Mbak redaksinya begitu, jika engkau menghendaki berikan aku Ustadz Allah gitu, ya Allah. Sedangkan kalau saya berdoa tuh kadang keceplosan, ya Allah beri saya anak kedua soleh-soleha, jika menurut itu yang terbaik untuk saya. Itu boleh nggak doa begitu Ustadz? Apa hilangkan saja? Jika menurutmu itu terbaiknya dihilangkan saja Ustadz, karena kan katanya kita insyita begitu Ustadz. Ya, Baik Ibu. Jazakallah khairan. Baik Ibu. Barakallahu fiik. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar atas dibalik musibah yang Ibu alami dengan gugurnya janin Ibu untuk kedua kalinya atau anak yang kedua. Dan tentunya itu semua pasti mengandung hikmah, Bu. Ya. Jadi kalau Ibu tadi tanya bagaimana sih supaya kita tidak iri dengan siapapun ya, mau dengan tetangga, mau dengan teman, mau dengan saudara. Maka pertama kita fahami bahwa semua ketetapan Allah itu ada hikmahnya. Ada sisi baiknya yang kadang tidak kita ketahui. Kita diwajibkan, sekali lagi kita diwajibkan untuk meyakini bahwa semua ketetapan Allah itu ada hikmahnya. Namun kita tidak diwajibkan untuk mengetahui apa hikmahnya. Wajibnya kita mengimani, namun kita tidak wajib mengetahui hikmahnya apa. Tapi pasti ada hikmahnya. Kadang Allah bukakan sedikit dari hikmah atau sebagian dari hikmah itu sehingga kita tahu, namun terkadang Allah rahasiakan. Tapi yang jelas ada hikmahnya. Nah, di antara hikmahnya apa, Bu? Kita yakin bahwasanya itu kan sifatnya musibah ya, sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun dan bukan karena kesalahan dia. Artinya bukan seseorang itu menyengaja untuk menggugurkan kandungannya, tidak. Tapi karena satu dan lain hal, dia mengharap kandungannya ini bisa berlanjut sampai akhirnya lahir, namun Allah berkehendak lain. Itu namanya musibah. Dan musibah itu bagian dari ujian keimanan yang tidak akan lepas dari siapapun yang mengaku beriman. Itu sudah sunnatullah. Mau dia diberi nikmat, ada ujiannya. Nikmat itu ujiannya dia. Ada lagi yang ujiannya adalah musibah. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menguji, tidak mungkin. Nah, tapi siapa yang bisa menentukan, ya Allah saya maunya ujiannya berupa nikmat, saya nggak mau diuji berupa musibah. Nah, itu bukan pilihan kita. Itu Allah yang memilihkan. Kita nggak bisa mengelak ketika Allah sudah memilihkan ujiannya untuk kita adalah sifatnya musibah. Sedangkan dalam hal ini, dalam hal anak, ujiannya buat si fulan dikasih nikmat, dikasih anak. Nah, anak ini adalah ujian bagaimana dia tunaikan nggak kewajiban dia terhadap anaknya. Kalau tidak kan jadi beban. Dia bertambah tanggung jawabnya yang dia harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tambah PR. Nah, jadi pertama kita yakini bahwasanya itu semua adalah ada hikmahnya dan itu semua adalah proses ujian yang harus dilewati oleh siapapun yang mengaku beriman. Kalaulah seseorang itu diuji dalam satu bab, maka sejatinya dia diberi nikmat dalam bab yang lain. Cuman dia mungkin tidak menyadari. Sehingga dia hanya fokus pada musibahnya, seakan-akan mungkin ya syaitan akan masuk di situ dan membisikkan Allah tidak adil kepadanya. Kenapa kamu nggak dikasih? Dia yang dikasih, padahal dia begini, kamu lebih baik daripada dia. Itu semua adalah bisikan-bisikan syaitan
dan tidak boleh kita perturutkan. Kita tidak tahu ujian apa yang menimpa orang lain. Kan kita hanya lihat apa yang terlihat. Banyak hal yang kita tidak tahu. Apa yang dia rasakan, masalah-masalah dia, masalah pribadinya, kita nggak tahu. Kemudian untuk mengatasi hasad adalah bersyukur kepada nikmat-nikmat yang ada. Sekarang diberi anak satu. Tunaikan dulu kewajiban mengurus anak dengan baik, ya. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufik untuk mensyukuri nikmat ini dan mensyukuri nikmat-nikmat yang lain. Ya, karena nikmat Allah itu banyak sekali, lebih banyak daripada musibahnya. Coba kita jujur pada diri kita sendiri, nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ujian yang berupa musibah. Kemudian doakan orang yang kita itu sedang iri kepadanya. Jadi ini dibalik ya. Kita iri, dengki atau hasad. Hasad itu kan artinya definisinya adalah tamanni zawalin ni'mah an sahibiha. Mengharapkan nikmat itu dicabut dari orang yang sedang mendapatkannya. Itu namanya hasad. Tapi kalau seseorang mengharapkan mendapatkan nikmat yang sama yang Allah berikan kepada orang lain tanpa berharap nikmat orang itu dicabut, itu tidak masuk kategori hasad. Dia tidak keberatan Allah berikan nikmat kepada orang itu. Cuman dia berharap, ya Allah aku juga ingin mendapatkannya. Itu tidak masuk kategori hasad. Tapi kalau sampai hasad, dia berharap, ya Allah cabut nikmatnya. Atau dia ada keinginan dalam hati agar nikmatnya dicabut, walaupun tidak dialihkan kepada dirinya, itu sudah masuk kategori hasad. Ya, sudah masuk dalam kategori hasad, di mana kita disuruh berlindung kepada Allah daripada hasad ini. Allahumma qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Dan di akhirnya wa min syarri hasidin idza hasad. Ini menunjukkan bahaya hasad, sehingga kita diminta untuk berlindung dari orang yang dengki manakala dia melampiaskan kedengkiannya. Dan cara untuk menanggulangi perasaan hasad ini adalah kita doakan orang itu. Ya, kita doakan. Mudah-mudahan ya Allah memberkahi dia, ya Allahumma barik lahu, Allahumma barik laha, ya semoga ya Allah berkahilah dia, kalau laki-laki atau ya siapapun lah, ya Allah berikanlah keberkahan, kebaikan kepada si fulan atau si fulanah, kepada anaknya. Ini untuk sebagai penawar rasa hasad kita. Kemudian kita melatih diri kita dengan sikap qanaah, puas dengan apa yang sudah kita miliki, yang saat ini sudah kita miliki. Ya, bukan berarti kita tidak boleh minta lebih, bukan. Tapi kita merasa qanaah. Kalau seandainya diberi lebih banyak itu akan menjadi kebaikan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ibu tadi kan bertanya juga kan, apakah boleh saya beri, ya Allah kalau engkau begini maka begini. Ya, in syi'ta itu berlaku larangannya manakala yang kita minta itu jelas baik. Contohnya dalam hadis itu, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir li in syi't wal ya'zimil mas'alah fa innallaha la mukriha lah. Janganlah kalian itu minta, ya Allah ampunilah aku kalau engkau berkenan. Kan ampunan itu baik, jelas. Enggak ada ampunan Allah itu jelek, enggak ada. Ampunan Allah itu nikmat. Tapi kalau diberi anak, itu bisa nikmat, bisa ujian, bisa cobaan. Kan Allah sendiri mengatakan, inna min amwalikum, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, ada di antara istri kalian ataupun anak kalian yang menjadi musuh bagi kalian, waspadai mereka. Jadi karunia berupa anak, ya, itu tidak selamanya tidak bisa dipastikan itu nikmat. Tidak ada sisi negatif yang nggak bisa kita pastikan. Sehingga kalau kita ingin berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, jika menurutmu dikaruniai anak lagi itu lebih baik bagiku, maka karuniakan, itu tidak apa-apa, Bu. Itu baik, ya, karena itu berbeda dengan minta ampunan. Kalau minta ampunan kita nggak boleh setengah-setengah, ya Allah kalau engkau berkenan ampuni, kalau enggak ya enggak usah. Nggak benar itu.
Ya, karena ampunan Allah itu jelas itu kebaikan bagi kita. Kalau orang minta ampunnya begitu, dia nggak niat namanya. Makanya Nabi mengatakan wal ya'zimil mas'alah, hendaknya dia itu serius kalau minta. Karena Allah nggak ada yang maksa. Ya, Allah mau ngasih ampunan, nggak ada yang maksa-maksa Allah, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Tapi kalau yang kita minta ini belum tentu baik, silahkan kita persyaratkan, jika menurutmu itu baik bagiku, maka berilah aku. Seperti kalau kita istikharah itu, Bu, ya. Begitu, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan juga penjelasannya. Semoga dapat menjadi solusi juga ada untuk penanya kita tadi, Ibu Nahdiah di Tangerang. Baik Ustaz, kita sapa kembali penanya kita yang berikutnya. Kali ini ada Ibu Lilis di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu, bisa dikecilkan suaranya, TV-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya, Ibu, Assalamualaikum silakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya terkait dengan ini, muamalah untuk ini. Suami itu ada usaha ya Ustaz ya. Nah, ketika dia ada kontrak dengan PTA begitu. Nah, sudah selesai semuanya, dia suami memberikan tip kepada misalnya satpam atau akuntingnya gitu Ustaz ya. Nah, berharap ke depan nanti ada kelancaran lagi untuk usaha berikutnya. Nah, itu termasuk bagaimana Ustaz ya? Pertama itu Ustaz. Ya. Haram, Bu, nggak boleh. Terus keduanya ada titipan pertanyaan terkait dengan ini. Katanya di wilayah kami katanya gitu. Kemarin itu ada undangan yang kita nggak tahu tuh, kita nggak kenal yang undangnya siapa, beda RT lah Ustadz ya, beda perumahan juga. Nah ternyata di situ tuh musiknya tuh dari pagi sampai malam katanya Ustadz tuh, Masya Allah bener-bener yang mengganggu banget. Nah akhirnya kesel, dia tuh nggak mau datang lah kayak gitu, yang nggak beraturan musiknya itu. Sementara dia bertanya kalau kita menerima undangan itu kan hukumnya wajib katanya. Nah ini karena musiknya sangat mengganggu sekali Ustadz ya, jadi bikin kesel katanya, udah nggak datang aja. Nah ini bagaimana? Mohon bantuan penjelasannya secara syariat ya Ustadz ya. Itu aja. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan pertanyaan pertama tentang adanya kontrak antara suami ibu dengan sebuah perusahaan, kemudian setelah kontraknya selesai, suami ibu memberikan tips kepada akuntingnya atau kepada sebagian stafnya dengan harapan nanti dapat proyek lagi. Ya, ini termasuk yang namanya hadayal ummal. Ya, memberikan hadiah atau suatu pemberian kepada pegawai, pejabat. Yang itu disifati sebagai ghulul. Ya, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu mengatakan hadayal ummal ghulul. Dan Nabi SAW juga melarang itu, ya, melarang hal tersebut, sehingga itu hukumnya diharamkan, Bu. Ya, jangan diberi karena jabatannya. Ya, kalau tadi kan jelas karena dia sedang menjabat sebagai akunting atau sebagai orang yang diberi wewenang untuk memilih siapa yang akan diberi kerjaan ini, dia diberi sesuatu, mau sebelumnya mau setelahnya. Kalau tujuannya adalah supaya orang ini merasa ada hutang budi, ya itu sama saja, karena diberi karena posisi dia, karena jabatan yang dia duduki di situ, ya. Dan ini akan menimbulkan dampak yang buruk juga. Jadi larangan itu banyak hikmahnya. Pertama, ini akan merusak karakter, sehingga semua yang menjabat karakternya jadi, kalau nggak dikasih riswah, nggak dikasih suap, dia nggak mau kerja. Kan parah itu kalau begitu. Sehingga dia tidak lagi melayani publik sebagai suatu kewajiban, namun dia hanya mau melayani kalau ada bayaran lebih. Padahal dia sudah digaji oleh perusahaannya, sudah digaji oleh negara. Ya, ini dampak negatif yang akan ditimbulkan, sehingga karakter tidak profesional, karakter siapa yang bayar lebih itu yang dipilih, itu yang akan merugikan. Dan merugikannya bukan hanya merugikan dirinya sebagai orang yang berbuat dosa di situ, tapi juga merugikan umat, ya. Akan berimbas kepada
proyek-proyek lain yang ditangani oleh pejabat-pejabat yang seperti ini. Karena boleh jadi perusahaan itu ketika membuka tender, ada beberapa calon yang penawaran mereka itu lebih baik secara kualitas, namun tidak dipilih. Karena apa? Tidak ada fee-nya, tidak ada bonusnya. Justru yang dipilih oleh pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat ini adalah yang mau memberikan fee lebih banyak walaupun kualitasnya buruk. Siapa yang dirugikan di sini? Negara dirugikan, masyarakat juga dirugikan karena proyek-proyek yang sifatnya strategis, proyek-proyek umum untuk masyarakat, dapatnya yang jelek-jelek terus. Ya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, menghadiri undangan itu wajib atau kalau ada terpenuhi syarat-syaratnya, Bu. Dalam kasus yang Ibu tanyakan itu jelas ada kemungkaran yang tidak bisa dihindari kalau dia tidak pulang, tidak dia tinggalkan acara itu. Jadi tidak wajib, dalam hal ini tidak wajib. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban dan juga penjelasannya. Semoga dapat dipahami itu oleh penanya kita. Baik Ustadz, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini datang dari Bapak Roni Harun di Sulawesi Utara. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, di umur saya yang sekarang sudah 20 tahunan, saya baru tahu ternyata saya adalah anak di luar nikah. Ibu dan bapak saya kawin di saat ibu saya mengandung saya beberapa bulan, Ustadz. Yang mau saya pertanyakan adalah, apakah saya harus mengganti nama belakang saya yang sekarang masih membawa nama belakang ayah saya? Dan apakah harus ganti juga data saya seperti di KTP, KK, akta lahir, dan lain-lain? Dan juga untuk status saya, bapak saya ini sebagai apa, Ustadz? Dan saya juga mempunyai satu adik perempuan dan satu adik laki-laki. Begitu Ustadz pertanyaannya, jazakumullahu khairan. ya, ini kan sudah terjadi ya. Dan Anda yang bertanya tidak bersalah sedikit pun. Ini bukan kesalahan Anda, ini kesalahan orang tua Anda ya. Nabi juga pernah ditanya tentang anak hasil hubungan di luar nikah. Dia mengatakan, laisa lahu min dzambi abawayhi syai'. Dia tidak menanggung sedikit pun dari kesalahan kedua orang tuanya. Yang salah orang tuanya, yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah orang tuanya, sehingga yang harus bertaubat adalah orang tuanya. Termasuk yang memberikan Anda nama juga orang tua, bukan Anda sendiri. Jadi tidak bisa dikatakan Anda wajib merubah nama Anda, merubah kakak dan lain sebagainya. Dan ini memang berangkat dari permasalahan lain tentang status pernikahan-pernikahan di masa jahiliyah atau anak-anak yang terlahir di zaman jahiliyah. Apakah dan kadang-kadang mereka bukan terlahir dari pernikahan yang sah. Di zaman Nabi itu ada orang-orang yang lahir bukan dari pernikahan yang sah. Ketika mereka itu menjadi seorang muslim, Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengganti namanya. Tidak. Jadi saya tidak katakan Anda wajib melakukan penggantian nama tadi. Namun itu jadikanlah itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menutup skandal itu ya. Karena kalau seseorang mengganti nama, dia menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, mungkin akan timbul cibiran dari masyarakat ya. Sedangkan itu bukan salah dia sebetulnya ya, itu bukan salah dia, itu salah orang tuanya. Jadi saya tidak katakan Anda wajib melakukan hal tersebut. Anda boleh kalau Anda ingin merubah, menghilangkan nama orang tua misalnya. Toh itu juga bukan sesuatu yang harus ditampakkan kan. Fulan bin Fulan itu kan tidak harus ditonjolkan. Apalagi orang Indonesia itu tradisinya nama itu nama rangkap. Ya, Fulan. Ya, orang tidak akan kepo kira-kira ya untuk menyelidiki siapa nama bapaknya. Itu hanya diperlukan dalam skup terbatas saja ya. Jadi Anda insya Allah tidak wajib melakukan itu semua. Adapun Anda memiliki adik
Untuk pertanyaan yang ini mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain ya. Apakah status kemahroman itu berlaku di situ ataukah tidak? Silahkan ditanyakan ke Ustadz Arifin atau ustadz yang lain. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban dan juga nasihatnya, semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Bapak Harun di Sulawesi Utara. Kembali kita beralih Ustadz ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Hadi di Bali. Pertanyaannya, bismillah, semoga Allah berikan kesehatan dan umur yang berkah untuk asatizah dan juga seluruh kaum muslimin. Izin bertanya, bagaimana hukum bila nadir mengalihkan hasil pengelolaan wakaf lil masjid untuk kepentingan maslahat umum seperti pendidikan atau fakir miskin karena menilai masjid belum membutuhkan hasil pengelolaan wakaf lil masjid tersebut? Begitu Ustaz pertanyaannya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, setahu saya nadir itu menjalankan amanah dari pewakaf. Jadi dia itu diberi amanah untuk mengawasi dan mengelola wakaf tersebut sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pewakaf. Kalau memang pewakaf itu memberi kelonggaran bagi nadirnya, misalnya masjidnya membutuhkan, maka silahkan digunakan untuk kepentingan masjid. Tapi jika masjid sudah cukup, belum membutuhkan, maka boleh digunakan untuk kepentingan umat, maka silahkan. Jika tidak ada syarat seperti itu, maka dimintakan izin terlebih dahulu kepada pewakafnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi Bapak Hadi di Bali. Kembali kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Bapak Lim Abu Nanda di Sumatera Selatan. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah ada malam nuzulul Quran seperti yang diperingati sebagian orang setiap tanggal 17 Ramadan? Dan apakah bolehkah kita mengikuti lomba-lomba yang diadakan dalam rangka nuzulul Quran tersebut? Ustaz, syukron wa jazakumullahu khairan. Adapun peringatannya itu sendiri bukanlah sesuatu yang dikenal ya di masa Rasulullah SAW, di masa para tabi'in, tidak pernah itu dirayakan oleh mereka. Dan itu menunjukkan tidak adanya keistimewaan pada tanggal tersebut. Karena yang namanya hari yang dianggap istimewa, hari yang dirayakan, itu ketentuannya adalah diambil dari dalil syar'i, diambil dari apa kata Allah, apa kata Rasul. Oleh karena itu ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Ansar itu merayakan suatu hari raya. Ditanya oleh Nabi, ini hari apa ini kalian rayakan ini? Ini hari kami dulu menang perang melawan musuh-musuh kami, maka kami merayakannya. Jadi itu sudah mereka lakukan dari generasi ke generasi sebelum datangnya Islam, sebelum mereka menganut Islam. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya Allah SWT telah mengganti hari raya kalian ini dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang namanya diganti itu nggak boleh lagi dipakai, sudah diganti sama Allah. Jadi kita sebagai Muslim, kita cukup merayakan apa yang dinyatakan sebagai hari raya oleh Allah SWT. Apalagi ini dikaitkan dengan agama, nuzulul Quran, nanti ada Isra Mi'raj, nanti ada ini, ada itu. Padahal peristiwa-peristiwa itu terjadinya di zaman Nabi SAW. Kemudian ketika melewati tanggal yang diklaim sebagai tanggal-tanggal tersebut, Nabi tidak merayakan apa-apa, berarti tidak ada keistimewaan sama sekali. Nah, adapun lomba-lomba yang dilakukan, boleh nggak seseorang mengikutinya? Ya sebaiknya tidak usah mengikuti, karena dengan mengikuti itu perayaan itu akan eksis terus, akan hidup terus. Ya, orang merayakan itu kadang dengan lomba, kadang dengan acara ini, kadang dengan acara itu. Jadi diperlakukan dengan perlakuan khusus. Oleh karena itu digeser saja lomba-lombanya ya ke tanggal lain dan tidak usah dikait-kaitkan. Kalau memang ingin ikut lomba, ikuti lomba-lomba yang tidak ada kaitannya dengan
perayaan hari-hari tertentu yang tidak dianggap sebagai hari raya. Ya, silahkan ikuti lomba, tidak ada masalah. Lomba-lomba begitu saja. Ini lomba dalam lomba musabaqah atau lomba apa ya, tidak usah dikaitkan dengan hari raya keagamaan yang memang tidak diajarkan oleh Allah ataupun oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh pendengar kita tadi, Abu Nanda di Sumatera Selatan. Dan pertanyaan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita Ustadz pada live interaktif kali ini mengenal akhlak Rasulullah SAW. Semoga Allah senantiasa berkahi antum, ilmu antum dan juga waktu antum yang telah antum luangkan bersama kita Ustadz. amin. Baik, pemirsa sekalian juga pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada live interaktif mengenal akhlak Rasulullah SAW bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan Baswedan M. Hafizullah Ta'ala. Dan sebelum kami tutup, kami kembali mengajak Anda untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami yang bisa disaksikan pada layar kaca Anda di nomor rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor 777-184-1842. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasi Anda semua dalam live interaktif kali ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program live interaktif Fatwa TV dari Senin sampai dengan Jumat. Dan nanti malam di jam 8 malam setiap hari Kamis kita akan ada live konsultasi keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah M. Hafizullah Ta'ala. Dan terakhir, kami mewakili kru yang bertugas pada live interaktif kali ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda sekalian. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali pada program-program berikutnya. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami